yang binasa itu bukankah cuma orang-orang yang zalim? Nah, kita mau terangkan. Yang pertama dulu, hal yuhlaku, apakah yang dibinasakan? Siapa yang membinasakan? Tapi dia tidak katakan Allah yang membinasakan, ya kan? Apakah yang dibinasakan? Karena boleh jadi Allah secara langsung, boleh jadi juga orang lain yang diperintah Allah untuk membinasakan dia. Ya. Tidakkah hanya orang-orang zalim yang dibinasakan Allah? Nah, kita lihat zalim. Apa artinya zalim? Zalim itu artinya siapa yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Puncak kezaliman itu adalah mempersekutukan Allah. Karena Allah Maha Esa, tetapi bisa saja kezaliman itu dalam bentuk yang kecil. Saya beri contoh. Makan di tempat tidur. Pada tempatnya atau tidak? Tidak. Itu ada zalim namanya. Ya kan? Sebabnya di Sulawesi Selatan saya ingat itu ibu saya. Ini bukan tempat makan. Ada tempatnya. Menghormati orang tua itu tempatnya. Tidak ada yang binasa, tidak ada yang rugi kecuali orang zalim. Bisa jadi dia mengaku muslim, tapi tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu juga zalim dan itu juga binasa. Bisa jadi langsung kebinasaan itu dari Allah, bisa jadi melalui orang lain. Ada ayat di dalam Al-Quran menyatakan, wattaqu fitnatan la yusibanna allazina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah terhadap suatu bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu. Bisa tidak ada orang yang tidak zalim kena bencana? Bisa ya? Bagus, bisa. Itu korban di gempa, ada orang baik. Tapi dia kena. Dia kena boleh jadi salah satu dari dua. Boleh jadi dia tidak melakukan kezaliman itu, tapi dia merestuinya. Kena. Saya kok tidak apa-apa. Dia yang maki-maki itu. Ya, kenapa? Saya tidak ngomong apa-apa. Dijawab, kamu ada di sampingnya, kamu ketawa-ketawa. Ya kan? Dia tidak menghina, tapi dia ikut mendorong. Anda tahu si A korupsi, Anda diam. Tidak. Nah, kalau Anda jauh dari dia, tidak terlibat, bisa jadi juga Anda kena bencana itu, kena getahnya. Tapi yakinlah ketika itu bahwa Anda dijadikan alat oleh Tuhan. Lihat nih, orang baik pun kena. Orang baik ini kena, nanti saya kasih dia ganti di akhirat nanti. Ya kan? Itu yang orang yang kena bencana, gempa dan lain-lain sebagainya. Orang-orang baik itu dijadikan Allah sebagai alatnya untuk mengingatkan orang lain. Ini kamu kena, tidak apa-apa. Nanti saya kasih kamu gantinya di hari kemudian. Wa hal yuhlaku illal qaum az-zalimun. Saya kira itu ayat kita. Ya, baik, terima kasih Pak Quraisy. Bagaimana ibu-ibu, sudah ada yang mau bertanya? Kita tahan dulu ya kalau ada pertanyaan. Ya pemirsa, kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraisy Shihab. Di segmen ini kami berikan kesempatan kepada jamaah yang hadir untuk bertanya setelah tadi mendengarkan ya penjelasan dari Bapak Quraisy Shihab seputar surah Al-An'am. Silakan yang mau bertanya, siapa? Ya Ibu, yang di depan. Nama saya Majdah Muidin Zain dari Forum Kajian Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan. Saya ingin mendapatkan penjelasan Pak Quraisy bahwa kita sering mendengar orang-orang mengatakan bahwa saya tahu Allah Maha Mengetahui. Oleh karena itu saya malu untuk secara terang-terangan meminta kepadanya. Karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, termasuk mengetahui apa yang saya butuhkan.
Mohon penjelasannya Pak Quraish. Terima kasih. Semakin dekat seseorang kepada orang lain, rasa malunya semakin kurang. Benar enggak ini? Ya. Pasangan suami istri, tingkat malu mereka jauh terhadap pasangannya jauh lebih rendah daripada yang bukan pasangannya. Benar enggak? Kita di rumah saya pakai kaos, rambut saya yang putih kelihatan, saya nggak malu. Keluar saya dandan, ya kan? Karena yang di luar hubungannya dengan saya tidak seakrab dengan yang di dalam. Nah, yakinlah bahwa Allah itu lebih dekat kepada Anda dari diri Anda. Ya kan? Wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah tahu Anda luar dalam. Karena itu Allah kalau juga tahu Tuhan, Anda tidak perlu malu minta kepadanya. Karena dia sudah tahu Anda. Anda mestinya Tuhan tahu, apalagi kita lihat di sini, Tuhan senang kalau Anda minta. Tuhan marah kalau Anda tidak minta. Jadi jangan berkata, saya malu minta. Ini Tuhan berkata, ayo minta pada saya. Saya tidak senang kalau kamu tidak minta apa saja. Kamu minta. Jadi diucapkan gitu Pak Kris, walaupun di dalam kan suka ada orang di dalam hati disimpan Allah Maha Tahu, tapi dia mau mengucapkannya harus diucapkan. Memang Anda bisa berkata begini, ya Allah, saya butuh, saya tidak perlu ucapkan kepadamu karena kamu tahu. Itu kan dia udah minta. Itu bisa. Tetapi dia tidak minta karena malu. Itu yang nggak boleh. Kan beda itu toh. Nah, ya Allah, Allahumma innaka ta'lamu hajati fa'tini su'li. Ya Allah, kamu mengetahui kebutuhanku, anugerahilah saya apa yang saya harapkan. Saya tidak disebut. Tapi ini tidak usah deh, saya malu. Enggak benar malu. Ya, itu bedanya ya. Baik, terima kasih. Silakan Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Saya Dewi dari Nur Syifa, Puri Gading. Pertanyaan saya seperti ini Pak. Tidak mengikuti hidayah seperti menutup mata dan juga telinga. Itu adalah pilihan dari kita sendiri atau manusia. Tapi di situ Allah ada membahasakan bahwa Allah sendiri yang menutup hati. Seperti pada ayat 46 dan juga ada surat Al-Baqarah. Apa yang bisa kita ambil dalam hal itu Bapak? Terima kasih. Oke. Memahami Al-Quran harus atau tidak bisa hanya melihat satu ayat. Anda harus melihat secara menyeluruh. Nah, saya akan ambil satu ayat. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka itu sesat, Allah menyesatkan hati mereka, dalam arti Allah membiarkan mereka sesat. Nah, kalau orang mau dapat hidayat, Allah beri dia hidayat. Kalau orang tidak mau, Allah tidak beri dia. Nah, manusia yang paling penting dilakukan oleh manusia adalah mau. Itu sebabnya Nabi ada bersabda, niyatul mu'min khairum min amali. Saya beri contoh. Di depan saya ada satu gelas berisi minuman. Saya mau minum. Bagus. Saya tahu minuman ini air putih. Saya minum minuman keras. Dosa enggak? Tidak. Karena saya mau minum air putih. Ya kan? Saya mau minum, di depan saya ada gelas,
Saya kira minuman keras. Saya mau minum sebenarnya minuman keras. Tiba-tiba air. Dosa enggak saya? Dosa. Iya, karena hati Anda, kemauan Anda. Itu yang terpenting. Mau dulu. Tuhan kasih Anda jalan. Karena tidak mau dapat hidayah, Allah biarkan dia, silakan. Kamu tidak mau. Ya kan? Jadi yang paling penting itu kemauan. Niat. Itu sebabnya dalam ibadah ada niat. Itu sebabnya dalam puasa kita perlu niat. Ya Allah, saya puasa ini menunaikan tugas yang kamu wajibkan di bulan Ramadan. Bukan karena saya mau kurus. Nah, ya kan? Itu. Oke. Niatnya udah beda ya Pak Kures? Niatnya udah beda. Tapi juga jangan juga kali Pak Kures kalau misalnya niatnya air putih ternyata minuman keras. Minuman keras ditelan juga. Habis itu, lagi. Iya, itu niatnya. Itu salah, ya kan? Jadi itu begitu tuh kira-kira.